Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berserahkan rahmat-Nya dapat melaksanakan presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Kajian Rasio Koefisien Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan kondisi aktual SNI dan HSP pada proyek pembangunan NICU Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Kabupaten Sambas. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya, Insinyur M. Indrayadi, MT IPM, dan pembimbing kedua saya, Insinyur Sarudin, MT. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada penguji pertama saya, Insinyur Rafei M. SC IPM, dan penguji kedua saya, Riani Pratiwi, STMT. Baik, dengan ini saya langsung saja ke presentasi saya. Yang pertama, latar belakang masalah. Peraturan Bupati Sambas nomor 17 tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang pembentukan susunan orientasi unit pelaksanaan teknis daerah RSUD Pemangkat terkait penjaminan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat serta optimalisasi fungsi rumah sakit rujukan. 2. Kapasitas bangunan gedung RSUD Pemangkat Kabupaten Sambas melalui dana alokasi khusus atau DAK. Menambah 4 gedung baru yaitu unit gawat darurat UGD, Pediatric Intensive Care Unit PICU, National Intensive Care Unit NICU, dan FK maternal atau ruang bersalin. 3. Salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan suatu proyek adalah kapasitas sumber daya manusia atau tenaga kerja. 4. Berdasarkan hal di atas, maka perlu dilakukan kajian rasio harga satuan antara kondisi aktual di lapangan, SNI, dan Permen PUPR nomor 28 2016 untuk melihat efektivitas tenaga kerja dan efisiensi analisis harga satuan pekerjaan yang paling tepat pada proyek pembangunan NICU RSUD Pemangkat, Kabupaten Sambas. 5. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya pada lokasi proyek, yaitu berada di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui besarnya nilai rasio dan produktivitas berdasarkan kondisi di lapangan atau aktual SNI Permen PUPR nomor 28 2016. Rumusan masalah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berapa produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan struktur lantai 1 di lapangan dan menurut SNI 7394/2008 Permen PUPR 28/2016. 2. Berapa perbandingan produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan struktur lantai 1 di lapangan dan menurut SNI 7394/2008 Permen PUPR 28/2016. 3. Berapa koefisien tenaga kerja pada pekerjaan struktur lantai 1 di lapangan dan menurut SNI 7394/2008 Permen PUPR 28/2016. Tujuan penelitian: mengetahui produktivitas tenaga kerja struktur lantai 1 di lapangan dan menurut SNI 7394/2008 Permen PUPR 28/2016. Mengetahui pembandingan produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan struktur lantai 1 di lapangan dan menurut SNI 7394/2008 Permen PUPR 28/2016. Mengetahui koefisien tenaga kerja pada pekerjaan struktur lantai 1 di lapangan dan menurut SNI 7394/2008 Permen PUPR 28/2016. Batasan masalah. Pembahasan berfokus pada uraian pekerjaan struktur lantai, pekerjaan pembesian, pekerjaan backcasting, slop, pekerjaan backcasting kolom, dan pekerjaan pengecoran. Tenaga kerja yang diamati diklasifikasikan ke dalam tukang. Pengamatan tidak menuju produktivitas alat berat. Proses pekerjaan menggunakan laporan harian dari pihak proyek. Tidak merencanakan manajemen waktu dan membuat time schedule berupa Barkat Kurva S dan Critical Fed Method atau CPM.
Menggunakan perhitungan bobot, analisis durasi, dan analisis ketergantungan. Tidak merencanakan manajemen sumber daya manusia, menggunakan analisis kebutuhan tenaga kerja dan struktur organisasi proyek. Tidak merencanakan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK3. Menggunakan identifikasi bahaya, pengendalian risiko dan alat perlindungan kerja dan alat perlindungan diri. Objek penelitian ini adalah mencari produktivitas dan koefisien tenaga kerja pada suatu proyek, sedangkan subjeknya adalah proyek pembangunan NICU, Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Pemangkat Kabupaten Sambas. Jenis penelitian. Berdasarkan penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif komparatif, dan dalam penelitian ini akan diperoleh besaran nilai koefisien harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan pembetonan, pembesian, dan pembikitingan, kemudian nilai koefisien harga satuan tersebut dibandingkan dengan nilai koefisien harga satuan yang terdapat pada SNI dan HSP menurut Permen PUPR 28/2016, sehingga dapat dibandingkan tenaga kerja masing-masing pekerjaan struktur lantai 1 di lapangan dengan SNI dan HSP menurut Permen PUPR 28/2016. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan NICU, Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Pemangkat Kabupaten Sambas, tahun anggaran 2021, dengan waktu pengambilan data selama 7 hari kerja, dengan catatan observasi dilakukan pada kondisi cuaca cerah dan 3 hari bisa apabila kondisi cuaca tidak cerah. Observasi dilakukan antara pukul 08.00 sampai 12 WIBA dan pukul 13.00 sampai 17.00 WIBA. Ini adalah lokasi penelitian. Metode penelitian, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui pengamatan langsung pada proyek yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini. Data primer terdiri dari produktivitas pekerjaan dan jumlah pekerja. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung. Data-data ini didapat melalui data proyek, laporan-laporan proyek, time schedule, gambar kerja, shop drawing, dan lain-lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Diagram penelitian. Diagram penelitian adalah sebagai berikut. Awalnya dimulai identifikasi permasalahan, studi literatur, pengumpulan data, terbagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah jumlah tukang dan produktivitas. Data sekunder data proyek atau shop drawing. Kembali jadi data lengkap, analisis data, pembahasan selesai. Analisis data, analisis perhitungan koefisien data lapangan, kondisi aktual, analisis pekerjaan backcasting, koefisien mandor, jumlah pekerja dibagi produktivitas harian, 1/12,465 sama dengan 0,08 OH. Koefisien tukang, jumlah pekerja produktivitas harian 1/12,465 sama dengan 0,08 OH. Koefisien tukang kayu, jumlah pekerjaan produktivitas harian 2/12,465 sama dengan 0,160 OH. Koefisien pekerja, jumlah pekerja atau produktivitas harian 2/12,465 sama dengan 0,160 OH. Sehingga dapat didapatkan koefisien tenaga kerja pada pekerjaan pembesian hari ke-47 sebesar 0,08 mandor, 0,08 kepala tukang, 0,160 tukang besi, 0,0160 pekerja. Analisis perhitungan produktivitas menurut SNI. Produktivitas mandor, volume pekerjaan dibagi koefisien. Karena terdapat perbedaan jam kerja efektif, maka dibandingkan dengan SNI 7394/2008. Produktivitas kepala tukang, volume pekerjaan strip koefisien. Karena terdapat perbedaan jam kerja efektif, maka dibandingkan dengan SNI 7394/2028.
Produktivitas tukang kayu, volume pekerjaan dibagi ke efisien. Karena terdapat perbedaan jam kerja efektif, maka dibandingkan dengan SNI 7394/2008. Produktivitas pekerja, volume pekerjaan strip koefisien. Karena terdapat perbedaan jam kerja efektif, maka dibandingkan dengan SNI 7394/2008. Analisis perhitungan produktivitas menurut permen PUPR. Produktivitas mandor, volume pekerjaan dibagi ke efisien. Produktivitas kepala tukang, volume pekerjaan dibagi ke efisien. Produktivitas tukang kayu, volume pekerjaan dibagi ke efisien. Produktivitas pekerjaan, produktivitas pekerja dibagi ke efisien. Perbandingan produktivitas berdasarkan data lapangan SNI dan PUPR. Dari hasil di atas dilakukan perbandingan antara produktivitas tentang kerja lapangan dengan kedua acuan dengan cara sebagai berikut. Contoh perhitungan perbandingan apabila dari produktivitas pekerjaan Backcasting slope, produktivitas lapangan SNI 7394/2008 sebagai berikut. Perbandingan lapangan dan SNI. Produktivitas lapangan dibagi produktivitas SNI. Pekerja 16,429 dibagi 3,077 sama dengan 5339. Tukang kayu 23,083/6154 sama dengan 3751. Kepala tukang 46,166/61,538 sama dengan 0,750. Mandor 46,166 dibagi 61,538 sama dengan 0,750. Contoh perhitungan perbandingan diambil dari produktivitas pekerjaan Backcasting slope, produktivitas lapangan dengan permen PUPR 28/2016 sebagai berikut. Perbandingan lapangan dan PUPR. Produktivitas lapangan dibagi produktivitas permen PUPR 28/2016. Pekerja 16,429 dibagi 3,333 sama dengan 4,929. Tukang kayu 23,083 dibagi 6,667 sama dengan 3,462. Kepala tukang 46,166 dibagi 66,6667 sama dengan 0,692. Mandor 46,166 dibagi 33,333 sama dengan 1,385. Berikut adalah hasil tenaga kerja lapangan atau SNI 7394/2008, lapangan atau permen PUPR 28/2016. Pekerja 5,339, tukang kayu 3751, kepala tukang 0,750, mandor 0,760. Tabel rekapitulasi hasil perhitungan perbandingan pekerja Backcasting slope. Berikut adalah grafik perbandingan data lapangan antara SNI permen PUPR 28/2016 dalam pekerjaan Backcasting slope. Dalam penelitian ini didapat perbedaan yang cukup besar antara produktivitas di lapangan dengan produktivitas menurut acuan pada pekerjaan Backcasting slope berbanding produktivitas tenaga kerja di lapangan dengan SNI sebesar 5,339 pekerja, 3,751 tukang kayu, 0,750 kepala tukang, 0,750 mandor dengan PUPR dengan permen PUPR sebesar 4,929 pekerja, 3,462 tukang kayu, 0,692 kepala tukang, 1,385 mandor. Pada pekerjaan Backcasting kolom perbandingan produktivitas tenaga kerja di lapangan dengan SNI sebesar 6,368 pekerja, 3,635 tukang kayu, 0,727 kepala tukang, 0,727 mandor dengan
Permen PUPR sebesar 3,396, pekerja 1939, tukang kayu 0,388, kepala tukang 0,776, mandor. Kesimpulan, dari hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata produktivitas tukang dan tukang kayu yaitu sebesar 23,08 meter persegi per orang untuk pekerjaan bekisting slope, 17,626 meter persegi orang untuk pekerjaan bekisting kolom, 3,759 meter kubik orang untuk pekerjaan pengecoran, 20,994 meter per orang untuk pekerjaan pemasangan batako, dan 3,7811 persegi orang untuk pekerjaan pelesteran. Nilai produktivitas menurut SNI sebesar 6,154 meter persegi per orang untuk pekerjaan bekisting slope, 4,848 meter persegi untuk pekerjaan bekisting kolom, 5,818 meter kubik per orang untuk pekerjaan pengecoran, 16 meter persegi orang untuk pekerjaan pemasangan batako, dan 10,667 meter persegi orang untuk pekerjaan pelesteran. Nilai produktivitas menurut Permen PUPR sebesar 6,67 meter persegi orang untuk pekerjaan bekisting slope, 9,091 meter persegi orang untuk pekerjaan bekisting kolom, 5,291 meter kubik orang untuk pekerjaan pengecoran, 10 meter persegi orang untuk pekerjaan pemasangan batako, dan 6,667 meter persegi orang untuk pekerjaan pelesteran. 2. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk semua pekerjaan dibandingkan dengan acuan SNI 739/2008, SNI 6897/2008, SNI 2837/2008, dan Permen PUPR 28/2006 pada pekerjaan bekisting slope. Perbandingan produktivitas lapangan dengan SNI sebesar 3,751 kali dan dengan Permen PUPR sebesar 3,462 kali pada pekerjaan bekisting kolom. Perbandingan produktivitas lapangan dengan SNI sebesar 3,635 kali dengan Permen PUPR sebesar 1,939 kali pada pekerjaan pengecoran. Perbandingan produktivitas lapangan dengan SNI sebesar 0,646 kali dan Permen PUPR sebesar 0,710 kali pada pekerjaan pemasangan batako. Perbandingan produktivitas lapangan dengan SNI sebesar 1,312 kali dan Permen PUPR sebesar 2,099 kali pada pekerjaan pelesteran. Perbandingan produktivitas lapangan sebagai SNI sebesar 3,545 kali dan Permen PUPR sebesar 5,672 kali. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya nilai koefisien acuan yang digunakan. Selain itu, pada acuan baik SNI maupun Permen tidak tercantum mode kerja yang digunakan, sehingga produktivitas di lapangan dapat sebagai bervariasi tergantung metode kerjanya. 3. Dari hasil penelitian ini dapat dinilai koefisien rata-rata lapangan tenaga kerja 0,081 tukang kayu pekerjaan bekisting slope, 0,006 tukang kayu pekerjaan bekisting kolom, 0,354 tukang batu pekerjaan pengecoran, 0,058 tukang batu pekerjaan pemasangan batako, 0,057 tukang batu pekerjaan pelesteran. Menurut SNI, 0,260 tukang kayu pekerjaan bekisting slope, 0,330 tukang kayu pekerjaan bekisting kolom, 0,275 untuk batu pekerjaan pengecoran, 0,0100 tukang batu pekerjaan pemasangan batako, 0,150 tukang pekerjaan pelesteran. Menurut Permen PUPR, 0,150 tukang kayu pekerjaan bekisting slope, 0,0110 tukang kayu pekerjaan bekisting kolom, 0,189 tukang batu pekerjaan pengecoran, 0,110 tukang batu pekerjaan pemasangan batako, 0,150 tukang batu pekerjaan pelesteran. Saran, pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan perlu diperhatikan kualitas seorang mandor dengan mempertimbangkan aspek unsur pekerjaan kerja dan pendidikan formal, sehingga akan mampu menciptakan biaya upah yang rendah dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, sehingga dapat
mengurangi terjadinya kerugian tanpa mengurangi dari kualitas pekerjaan. Dengan diketahuinya selisih antara koefisien berdasarkan data lapangan dan mudahnya kontraktor dalam menentukan nilai borongan, terdapat suatu proyek sesuai dengan nilai keuntungan yang diinginkan. Kontraktor atau perencanaan perlu memperhatikan produktivitas tenaga kerja. Dengan mengetahui produktivitas tenaga kerja di lapangan, pelaksanaan perencanaan dapat menjadi lebih efisien. Untuk proyek penelitian dapat menggunakan pekerjaan lain. Metode pengambilan data dapat menggunakan metode lain. Red activity sampling, interview, still photograph, time study. Selain itu, jumlah data yang diambil dapat lebih banyak sehingga hasil data yang didapatkan dapat bervariatif dan valid. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua karena saya telah dapat mempresentasikan skripsi saya. Terima kasih.